Pemirsa, Anda kembali di Top News. KPK akhirnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Ia dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup. Mengapa pelapor kasus ini mengaku belum puas? Berikut ulasannya dalam Top Review dan tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Hari Jumat 9 Januari 2026, sebuah kabar datang dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Kuningan, Jakarta. Hari itu KPK mengumumkan penetapan 2 tersangka dalam kasus korupsi kuota haji tahun 2023 dan 2024. Kedua tersangka ini adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan mantan staf sus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz yang akrab disapa Gus Alex. Penetapan tersangka dilakukan oleh KPK pada hari Kamis 8 Januari 2026 dan dipublikasikan sehari kemudian. KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK masih terus melakukan kalkulasi terkait dengan besarnya nilai kerugian negara yang ditanggung dari perkara ini. Penyidik juga masih melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang-barang bukti termasuk dari PIHK maupun Biro Travel Penyelenggara Haji sebagai upaya optimalisasi aset recovery. Terkait penetapan tersangka dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini sudah ditetapkan oleh KPK pada hari Kamis 8 Januari kemarin, di mana bukan hanya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, ini juga ada tersangka lainnya yakni mantan staf sus Menak Isfah Abidal Aziz, dan memang keduanya ini disangkakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan terkait pemanggilan tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut ini KPK masih akan terus mendalami dan akan mengupdate kapan pemanggilan ini akan dilaksanakan. Untuk mengetahui persis kasusnya sudah bersama dengan kami juru bicara KPK Budi Prasetyo. Selamat sore Pak Budi. Pak Budi, ini kan tadi Bapak juga sudah mengatakan kalau penetapan tersangka ini sudah ditetapkan 2 orang. Kalau boleh Bapak jelaskan, ini peran dari masing-masing tersangka yang saat ini statusnya sudah naik dari saksi menjadi tersangka, itu apa Pak? Ya, ada perbuatan-perbuatan melawan hukum dari saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat tempus perkara dan juga staf khususnya, yaitu saudara IAA. Nah, oleh karena itu dari perbuatan melawan hukum para tersangka inilah yang kemudian KPK menerbitkan surat penetapan tersangka. Duduk perkara dalam kasus ini bermula pemberian tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi sebesar 20.000 kuota. Berdasarkan aturan, kuota seharusnya 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun diubah jadi 50% haji reguler dan 50% haji khusus. Perbedaan tarif haji reguler dan haji khusus pada 2024 adalah 56 juta untuk haji reguler dan 150 hingga 200 juta untuk haji khusus. Ya, jadi perkara ini bermula dari adanya penambahan kuota ibadah haji yang diberikan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji di Indonesia. Sehingga untuk memangkas itu pemerintah Arab Saudi menambahkan kuota haji untuk Indonesia sebanyak 20.000. Artinya penambahan kuota ini semestinya adalah untuk penyelenggaraan haji reguler karena memang ini yang antreannya sangat panjang. Namun kemudian oknum-oknum di Kementerian Agama ini melakukan diskresi pembagian kuota haji ini. Kalau kita merujuk kepada undang-undang, pembagian kuota ini seharusnya porsinya adalah 92% untuk umum, 8% untuk khusus. Ya, artinya kalau 92% dari 20.000, maka yang reguler atau umum harusnya mendapatkan slot sebanyak 18.400. Namun kemudian para oknum di Kementerian Agama ini melakukan diskresi menjadi 50-50, 50%, 50%. Sehingga yang reguler mendapatkan slot 10.000, yang khusus juga mendapatkan slot 10.000. Dampaknya apa? Dampaknya adalah Kementerian Agama yang semestinya mengelola
kuota haji sebanyak 18.400 ini kemudian berkurang secara signifikan atau sebanyak 8.400 yang kemudian beralih ke kuota haji khusus. Ya, artinya apa? Para PHK atau Biro Travel ini mengelola kuota haji ini menjadi lebih banyak, ya, sehingga pasca dilakukan diskresi kemudian didistribusikan kepada para PHK atau Biro Travel ini melalui asosiasi. Kemudian pada ujungnya itu ada dugaan aliran uang kepada oknum-oknum di Kementerian Agama dari para PHK, Biro Travel melalui beberapa perantara, baik ada yang melalui asosiasi, melalui pihak-pihak lain di Kementerian Agama. Kedua tersangka yakni Yakut Kholil Qomas dan Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana hingga seumur hidup. Dalam hal penyalahgunaan wewenang sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Yakut diduga menggunakan diskresi menteri untuk mengubah pembagian kuota haji tambahan yang seharusnya 92% reguler dan 8% khusus menjadi 50 banding 50. Sedangkan dalam hal kerugian negara pada pasal 2 dan 3, pengalihan kuota ini diduga merugikan negara. Dalam hal ini jemaah haji reguler yang seharusnya berangkat lebih awal dan menguntungkan pihak-pihak tertentu yakni Biro Travel Haji Khusus. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman sebagai pelapor kasus ini mengapresiasi langkah KPK menggunakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor karena bisa ancaman pidananya lebih berat. Kenapa KPK hanya menjerat mereka dengan pasal 2 tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain, Mas? Bukan pasal suap atau gratifikasi? Ya, hukumannya kan lebih berat pasal 2 dan pasal 3, Yohana. Itu bisa sampai seumur hidup. Gitu. Dan nanti bisa dikembangkan menjadi pencucian uang. Kalau suap kan ya hanya yang suapnya itu. Gitu. Tapi kerugian keseluruhan kan tidak bisa dikonstruksikan nanti malahan. Nah, ini nilai lebihnya pasal 2 dan pasal 3 itu karena perbuatan melawan hukum, perbuatan menyalahgunakan wewenang, merugikan keuangan negara sehingga bisa dimaksimalkan gitu. Kalau suap nanti ya hanya yang ketahuan uang suapnya dan biasanya kecil gitu. Kayak OTT KPK itu kecil padahal proyek yang dimainkan kan besar. Itu salah satu kenapa KPK menerapkan itu. Jadi ini kan kalau suap itu kan level pasal 5, pasal 6 itu ancaman hukumannya hanya 5 tahun gitu. Gratifikasi juga ya maksimal hanya 12 tahun gitu ya. Justru memang saya sejak awal sebagai salah satu pelapor saya mendorong untuk diterapkan pasal 2 dan pasal 3 gitu. Nah, soal nanti apakah juga dilapisi dengan pasal-pasal suap dan gratifikasi itu ya mungkin kalau ada ketemu pihak-pihak lain yang menerima suap entah pejabat eselon 1, eselon 2 karena saya menemukan Yohana ada istri pejabat yang terima duit 30 miliar begitu padahal dia ibu rumah tangga dan diduga terkait dengan korupsi dana haji ini gitu. Nah, ini nanti akan saya masukkan ke KPK lagi, saya dorong untuk didalami. Kendati begitu, Boyamin Saiman mengaku belum puas karena sebenarnya jika KPK lebih sigap, ada lebih banyak uang yang disita. Mas Boy. Ya belum, karena mestinya KPK menerapkan juga pasal pencucian uang. Karena apa? Ini kan uang pungutan liar, uang kuota haji yang dijual. Nah, itu uangnya banyak mengalir. Bahkan kemarin sebenarnya kalau KPK gerak cepat bisa mampu menyita uang 200 miliar. Karena apa? Duit-duit setoran dari travel umroh haji yang swasta itu kan by rekening disetorkan, ditampung seseorang di rekening itu baru nanti rencana dibagi-bagi. Terus DPR keburu membentuk pansus, itu yang belum terbagi sekitar 200 miliar, tapi karena agak panjang mungkin tinggal 100 itu gitu ya. Nah, jadi ini yang mestinya KPK itu lebih gerak cepat dulu itu saya sampai gugat pra-peradilan 2 kali itu karena khawatir barang bukti atau apapun makin hilang dan terbukti kalau informasi yang saya terima dulu ada tersisa uang 200-an miliar, kalau sekarang baru bisa 100 miliar kan dalam kurun waktu itu ada yang dibagi-bagi lagi gitu ya. Namun bagi publik yang menanti penuntasan kasus kuota haji ini, penetapan Yakut sebagai tersangka dianggap sebagai langkah penting untuk menegakkan keadilan, khususnya bagi calon jemaah haji yang terhambat berangkat haji karena kuotanya diserobot. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.